kenapa kita perlu belajar tauhid? Jangan sampai kita sholat sepanjang tahun sampai kita meninggal. Pas kita meninggal, tahu-tahu kita meninggal dalam keadaan sudah syirik tanpa sadar. Seumur hidupnya dia syirik, tapi dia nggak sadar. Kenapa dia nggak sadar? Karena tidak mendalami tentang masalah tauhid. Akhirnya kan sholat tadi benar-benar sia-sia jadinya, kan gitu. Kita katakanlah demam misalnya, minum Panadol, nggak sembuh. Pulang kita pergi ke dokter lain, dikasihnya Sanmol, sembuh. Keluarlah bahasa kita. Memang yang sembuh Sanmol ini, obat ini sembuh. Kalau obat lain nggak sembuh aku. Ini kalau ulama tauhid harus memeriksa dulu. Dia ngomong ini majas atau hakikat. Kalau majas ini ibaratnya apa namanya? Bahasa kiasan, bukan bahasa hakikat, bahasa kiasan. Kalau ini bahasa kiasan, maka dia selamat daripada syirik. Kalau ini bahasa hakikat, arti bahasa hakikat dia memang benar-benar menganggap bahwa yang menyembuhkan tadi adalah obat. Obat itu, maka dia syirik. Cuma kan ini kan bahasa yang sering keluar sama kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala silatihi, summa salamullahi ma'salatihi. Ala nabi ja'a bitauhidi wa qad khalat dinu anit tauhidi. Warsyada khalqu lidinil haqi bisayfihi wa hadihil haqi Muhammadil aqib li rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ba'du fal ilmu bi aslid dini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah permulaan. Nah, ini mukadimah, mungkin akan kita kupas sedikit saja, jangan terlalu panjang pembahasan di mukadimah ini. Kenapa musannif mau mulai kitab dengan bismillah? Tentu saja ada berbagai alasan. Salah satunya karena mengikuti Al-Quran, yang mana Al-Quran diawali dengan bismillah, yaitu ayat Al-Fatihah. Yaitu ayat Al-Fatihah, ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tabarrukan, mengambil berkat dengan Al-Quran, yaitu mengikuti Al-Quran yang dimulai dengan bismillah, kemudian diikuti oleh alhamdulillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, begitu. Nah, jadi karena bismillah awalnya, kemudian diikuti dengan alhamdulillah. Alasan pertama karena mengikuti Al-Quran, alasan kedua karena mengikuti daripada perintah Nabi. Karena dalam satu hadis ada yang diriwayatkan, yaitu kullu amrin zibalin la yubda bi basmalah fahuwa aqta. Dalam satu riwayat fahuwa abtar, dalam satu riwayat fahuwa ajzam. Nah, ini aqta, ajzam, abtar adalah nama-nama cacat. Aqta artinya puntung, ajzam buduk kurang kusta, ya, kusta. Kullu amrin zibalin, tiap-tiap urusan yang memiliki kebaikan. Kullu amrin zibalin la yubda bi basmalah, yang tidak dimulakan dengan basmalah, bahwa akta, maka urusan tersebut itu cacat. Jadi setiap urusan zibalin yang ada nilai-nilai kebaikan, maka sebagian ulama mengatakan urusan yang menilai kebaikan ini mencakup wajib, urusan sunat, ataupun urusan yang mubah yang tidak ada makruh padanya. Jadi semua urusan yang kita lakukan yang tidak dimulai dengan bismillah bahwa akta, itu urusan tadi cacat. Bahwa akta ini, cacat ini diartikan, ditafsirkan dengan puntung berkah, artinya kurang berkah.
kita makan nggak baca bismillah, maka makanan ini kurang berkah. Ada cerita kan yang tentang jin gemuk dan jin kurus. Jin gemuk kenapa dia gemuk? Karena orang yang makan nggak baca bismillah, jadi yang kenyang jinnya. Sedangkan jin kurus ini gara-gara yang makan baca bismillah terus, jadi dia nggak sempat pegang makanannya. Walaupun kita nggak baca bismillah pun gendut, ya, tapi gendut-gendutnya gendut jadi penyakit, ya kan? Mungkin kenapa kita kena kolesterol, kenapa kita kena darah tinggi, kena gula, mungkin dari muda kita nggak pernah baca bismillah. Jadi yang masuk ke badan kita penyakit kebanyakan, bukan nutrisi aja, penyakitnya. Bisa jadi kan gitu. Jadi keberkahan dalam makanan kita itu hilang. Ini contoh dalam makan, juga dengan hal-hal yang lain, hal-hal yang baik dimulai dengan bismillah termasuk mengarang kitab. Kemudian diikuti alhamdulillah, karena ada satu riwayat lain, kullu amrin zibalin la yubda bil hamdalah wa huwa aqta' juga. Urusan-urusan yang baik yang kalau tidak dimulakan dengan alhamdulillah pun juga cacat juga. Makanya dimulakan dengan bismillah, kemudian diiringi dengan alhamdulillah. Alhamdulillahi ala silatihi, summa salamullahi ma' salatihi. Segala puji bagi Allah di atas rahmatnya Allah, kemudian salam Allah beserta salah ala nabi ja'a bit tauhidi, di atas nabi yang datang ia dengan tauhid. Ini ja'a bit tauhidi, datang ia dengan tauhid. Pada mukaddimah disebutkan kata-kata tauhid. Ini adalah bara'ah istihlal, kalau istilah dalam naskah musannaf dalam ilmu balaghah namanya bara'ah istihlal. Kita baru belum mulai, kita kan belum baca isi kita, baru mukaddimah. Tapi ada kata-kata tauhid di sana. Ini bara'ah istihlal. Bara'ah istihlal ini menyebutkan kata-kata yang menjadi tanda-tanda bagi orang lain untuk ngerti ini ke depan mau bicara soal apa. Jadi kan rahmat dan sejahtera kepada Nabi yang membawa ilmu tauhid kepada kita. Nah, dalam mukaddimah sudah disebutkan kata tauhid supaya kita tahu bahwa ini mungkin kitab akan membahas tentang tauhid. Nah, ini kalau dalam ilmu balaghah namanya bara'ah istihlal. Wa qad khalat dinu an tauhid, padahal sebelum datangnya Nabi ilmu tauhid ini belum ada. Fa arsyadal khalqu lidinil haqqi bi sayfihi wa hadidi lil haqqi, maka Nabi memberi petunjuk bagi makhluk bagi agama yang benar, baik dengan pedangnya maupun dengan petunjuknya. Jadi Nabi menciarkan Islam itu dengan lemah lembut, namun bila perlu juga dengan pedang. Jadi syiar ini bukan mudah menegakkan agama Islam, bukan dengan cuma modal ngomong-ngomong doang. Apalagi saat itu masih minoritas, tentu ada perlawanan. Kalau Nabi tidak punya kekuatan, tidak punya keberanian, maka sungguh sampai sekarang belum sampai Islam ke Indonesia, ya kan? Nggak berani, begitu syiar langsung dilempar batu, langsung diangkat pedang. Maka Nabi menyebarkan Islam dengan lemah lembut, namun bila perlu Nabi punya keberanian untuk mengangkat pedang. Muhammadin akib li rusli rabbihi, Nabi Muhammad merupakan penutup bagi pada utusan-utusan Tuhannya, wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Rahmat dan sejahtera juga kita mintakan kepada alnya, sahabatnya, dan para saudara-saudaranya. Wa ba'du fal ilmu bi aslid dini, dan adapun kemudian maka bahwa sungguh ilmu untuk asal agama itu wajib. Muhad yahtajulid tabi ini yang
perlu untuk diuraikan. Jadi ilmu tentang usuluddin ini adalah tauhid, adalah satu muhattamun, adalah satu kewajiban. Kenapa ini satu kewajiban khususnya untuk pada masa sekarang ini? Karena sekarang kan banyak kali pendapat-pendapat, banyak sekali golongan-golongan. Sebenarnya kalau perbedaan dalam furu' syariah itu harus diterima dengan lapang dada, karena bukan zaman sekarang saja, dari masa dahulu pun perbedaan ini sudah ada. Mazhab aja, kita yang ahli sunnah wal jamaah mengakui 4 mazhab. 4 mazhab ini mengeluarkan fatwa yang berbeda-beda dalam hal yang sama, kadang-kadang bahkan dengan dalil yang sama, tapi keluar pendapat yang berbeda. Dan para imam sendiri tidak menyalahkan pendapat yang difatwakan imam yang lain. Mereka mengakui pendapat itu benar, tapi menurut saya ini yang benar. Jadi tidak menyalahkan, saling menghargai antar imam. Maka dalam furu' syariah itu berbeda, sebenarnya bukanlah satu masalah. Apa itu furu' syariah? Furu' syariah adalah tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadat. Contohnya kayak misalnya kita sholat, orang yang taraweh lah misalnya, taraweh 20, ada yang taraweh 8. Ini taraweh 20 seperti kita tentu dengan dalil-dalil yang sudah ada dan sudah kita yakinilah kebenarannya, dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Orang yang taraweh 8, dia itu meyakini cuma 8 yang ada gunanya, sisanya itu sia-sia. Enggak masalah, karena ini masih masalah furu' syariah sebenarnya. Jangan sampai gara-gara ini kita bakar masjid di kampung kita gara-gara sholatnya 8 misalnya, ataupun kita 20, jangan sampai diganggu gitu. Karena ini masih masalah furu' syariah, semuanya berdasarkan dari dalil yang sama. Cuma kalau sudah perbedaan ini di akidah, di dalam akidah, ini yang sebenarnya jadi masalah. Ada sebagian golongan yang mengatakan kita ini keluar daripada Islam, kita ini udah musyrik. Kenapa? Kenapa kita ini musyrik? Alasannya karena yang pertama, kita menyembah kuburan misalnya, kita bertawasul misalnya, ya kan? Dan vonis itu dibawakan dengan kata-kata mereka minta tolong bukan kepada Allah. Sedangkan kita sendiri, ini bagi kita ahli sunnah wal jamaah, meminta tolong yang yakin kita pertolongan itu ada pada orang lain selain Allah, itu musyrik juga. Jadi sebenarnya kan tuduhan itu nggak kena. Kita juga mengakui bahwa tidak ada pertolongan selain daripada Allah, tidak ada asar. Asar ini tidak ada efek daripada setiap perbuatan orang lain selain itu karena kudrah iradah Allah. Ini contoh. Nah, ini kenapa kita perlu belajar tauhid. Jangan sampai kita sholat sepanjang tahun sampai kita meninggal. Pas kita meninggal, tahu-tahu kita meninggal dalam keadaan sudah syirik tanpa sadar. Seumur hidupnya dia syirik, tapi dia nggak sadar. Kenapa dia nggak sadar? Karena tidak mendalami tentang masalah tauhid. Akhirnya kan sholat tadi benar-benar sia-sia jadinya, kan gitu. Kita katakanlah demam misalnya, minum Panadol, nggak sembuh. Pulang kita pergi ke dokter lain, dikasihnya Sanmol, sembuh. Keluarlah bahasa kita. Memang yang sembuh Sanmol ini, obat ini sembuh. Kalau obat lain nggak sembuh aku. Ini kalau ulama tauhid
harus memeriksa dulu. Dia ngomong ini majas atau hakikat. Kalau majas ini ibaratnya apa namanya? Bahasa kiasan, bukan bahasa hakikat, bahasa kiasan. Kalau ini bahasa kiasan, maka dia selamat daripada syirik. Kalau ini bahasa hakikat, arti bahasa hakikat dia memang benar-benar menganggap bahwa yang menyembuhkan tadi adalah obat. Obat itu, maka dia syirik. Cuma kan ini kan bahasa yang sering keluar sama kita. Untung ada kamu, kalau nggak ada kamu tadi entah saya macam mana. Ini kan bahasa yang normal sehari-hari pada kita kan. Bahasa ini boleh kita keluarkan, tapi harus ada dalam hati makna maksud daripada untung ada kamu ini kiasan. Yang tolong Allah. Untung sebabnya ini adalah teman kita. Untung Allah berikan sebab keselamatan saya gara-gara ada kawan saya tadi. Cuma sebagian orang kan waktu ngomong ini nggak pernah niatnya ke Allah. Begitu pula orang yang meyakini putusnya benda gara-gara dipotong tajamnya pisau, ini juga syirik. Kenapa nggak putus, pisaunya tumpul? Nah ini kalau hakikat kita ngomong ini sebagai hakikat, kita syirik. Tapi kalau kita bilang kenapa nggak putus, tumpul pisaunya, tapi dalam hati kita anggap karena Allah nggak iradahkan pada pisau yang tumpul ini untuk memutuskan benda tadi. Maka kalau kita nggak niat seperti itu jadinya syirik. Karena kenapa? Yang memutuskan sesuatu yang tajam itu Allah. Cuma Allah jadikan kekuatan pada pisau yang tajam ini sejalan dengan iradah Allah. Allah letakkan kudrahnya sehingga memutuskan benda. Karena sesuatu yang tajam ini tentu saja pada hakikatnya tidak mampu memutuskan sesuatu yang tajam kalau bukan karena kudrah iradah Allah. Buktinya adalah Nabi Ismail yang dipotong dengan pisau tapi nggak putus lehernya. Berarti putus tajam ini bukanlah satu penyebab, bukanlah satu alasan, bukan penyebab bukanlah yang menjadikan alasan putus atau tidaknya, tapi kudrah iradah Allah. Begitu pula dengan api. Kenapa terbakar sampai hangus? Apinya besar kali tadi. Ini kita ngomong kayak gini boleh, tapi harus ingat dalam hati ini hangus karena udah Allah iradahkan hangus. Cuma dengan sebab apinya besar. Berarti Allah iradahkan apinya besar sehingga Allah hanguskan. Kalau nggak ada niat seperti itu, maka kita pun pas ngomong-ngomong biasa pun jadinya syirik. Cuma kita dibilang tawasul ini minta tolong sama orang lain, kita bukan. Kita bertawasul kepada ulama. Kenapa kita bertawasul? Karena ulama tersebut orang yang saleh misalnya. Bisa kita bertawasul itu kan kita minta, ya Allah dengan berkah fulan misalnya. Ulama ini berilah saya kemudahan dalam satu hal misalnya. Jadi kita ibaratnya kan dalam berdoa minta kepada Allah pakai orang dalam ibaratnya. Karena orang itu kita anggap orang yang dekat kepada Allah, orang yang saleh, orang yang dekat sama Allah. Allah sayang sama dia. Kalau kita minta sama Allah secara langsung mungkin Allah nggak sudi kita seorang pendosa, kita orang yang mungkin kurang taatnya, orang yang sering berbuat maksiat. Allah mungkin nggak sudi pun dengar doa dari kita. Jadi kalau kita datang kepada seorang ulama dan sebagainya, kita minta, ya Allah, ini saya datang kok kepada orang yang kamu cintai. Kayak kita mau urusan dunia, kan kalau mudah kan kalau ada orang dalamnya, datang kita ke kantor, Pak tolong urus surat lah untuk saya misalnya, SKBB. Oh nggak bisa, sibuk. Ini saya banyak urusan. Itu kan kalau nggak pakai, maaf cakap, kalau nggak pakai amplop misalnya, kan lama, ya kan harus ada amplopnya ibaratnya. Boleh nggak ada amplop, tapi ada orang dalam. Jadi kita bilang ini Pak, saya sama jenderal, saudara, keluarga, cepat nggak diurus?
Jadi urusan dunia aja kita harus ada orang dalam. Makanya kalau ahli sunnah ini sering bertawasul dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, karena tujuannya adalah mendapat rahmat dari Allah melalui percikan rahmat Allah dari orang-orang yang Allah cintai. Supaya Allah melirik kita karena kita datang ke tempat yang orang-orang yang Allah cintai. Begitu juga dengan kita berziarah kubur. Pernahkah orang berziarah kubur di antara kita yang minta tolong sama kuburan? Pernah nggak? Ada orang minta nomor, tapi orang kita nggak yang minta nomor buntut di kuburan. Orang kita apa bukan? Bukan kan? Nah, jadi kalau bukan, kenapa yang di kuburnya kita? Karena kita kuburan itu murni. Kalau itu kuburan saudara, keluarga, kita justru di sana mendoakan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal, kan gitu. Didoakan doa maghfirah pada saudara-saudara kita yang muslim yang sudah meninggal, karena orang yang sudah meninggal ini dirinya sendiri tidak mampu untuk meminta ampun untuk dirinya lagi, amalannya sudah terputus kecuali dia punya wakaf yang masih berjalan, punya anak yang saleh yang dia didik sehingga masih berdoa kepadanya sampai dia meninggal, ataupun pernah menitipkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi orang yang lain. Kalau nggak ada, macam mana dia amalannya bisa dapat, kampungan dia dapatkan, kecuali dari orang lain. Cuma ada dibilang nggak, doa orang lain itu nggak sampai ke Nabi, kepada orang yang meninggal. Dalam hadis kan, iza mata ahadukum ingkata'a amaluhu, ya kan? Apabila mati salah satu dari kalian, putuslah amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Jadi amaluhu di situ amalnya yang nggak dapat lagi dia pahala dari perbuatan dirinya sendiri. Kalau dari kita meniatkan pahala kan nggak ada larangan. Orang yang udah mati itu nggak ada lagi amalan dia yang masih bisa menyelamatkan dia. Habis, ingkata'a amaluhu, amal dia yang orang sudah mati itu tidak akan bisa bermanfaat bagi dirinya kecuali 3. Wakaf tadi, wakaf kan amalnya semasa hidup. Anak yang saleh yang berdoa amalnya, karena anak itu dididik semasa hidup. Coba kalau anak tadi itu anak yang nggak pernah dididik, anak yang ditelantarkan, mau nggak berdoa untuk bapaknya yang udah meninggal? Nggak mau kan? Maka anak yang saleh tadi adalah amalnya semasa hidup karena dia didik. Kemudian tadi? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu kapan disebarkan? Di saat hidupnya. Jadi amalan semasa hidup seseorang itu tidak akan bisa menyelamatkan seseorang, menambah kebaikan-kebaikan pada dirinya kecuali 3 tadi. Sedangkan orang lain, kita para sahabat daripada almarhum itu justru dihimbau untuk memberikan kebaikan-kebaikan. Kita niatkan pahala untuk orang tua kita yang sudah meninggal, kita niatkan pahala Al-Fatihah untuk sahabat kita yang sudah meninggal dan sebagainya. Itu tidak ada larangan ataupun dalil yang secara langsung melarang dari orang lain. Nggak ada yang bilang amaran orang lain untuk orang lain, kan enggak, amaran dirinya yang udah betul, enggak dibilang dari orang lain. Maka itu juga membuat tertolak. Jadi mereka menyalahkan kita, mengatakan kita musyrik. Padahal hakikatnya kalau kita tuduh balik bisa. Tuduhnya di mana? Mereka kan dari amaliyah, dibilang pergi kuburan, tahlil, ya kan? Pergi kuburan, tahlil, masalah apa lagi tadi? Tafaul dan sebagainya. Itu kan masih dalam bentuk amaliyah. Bid'ah ini kan masih dalam bentuk amaliyah. Sedangkan amaliyah daripada furu' syariat itu, khilaf itu harus dimaklumi apabila didasari oleh dalil. Sedangkan mereka itu khilaf dari kita itu bukan dari segi amaliyah saja, tapi di usul syariat, di ilmu tauhidnya pun beda. Kalau kita ini yang pada umumnya bertauhid dengan tauhid yang diajarkan oleh Imam
Asy'ari dan Maturidi umumnya itu yang memiliki etika 50, ya kan? Etika 50 sifat-sifat yang wajib bagi Allah untuk mengenal bagaimana Allah. Tapi pihak-pihak tadi itu tidak mengenal namanya etika 50. Mereka justru tauhid yang diakui adalah tauhid Trinity, tauhid salasah. Tauhid salasah itu tauhid yang dibagi kepada rububiyah, ilahiyah, dan asma wa sifat. Sedangkan bagi kita ini nggak kita terima tauhid ini, karena pada tauhid salasah ini rububiyah, tauhid orang yang menyembah Allah tapi juga minta sama kuburan, sehingga Abu Jahal pun bertauhid menurut mereka. Bagi kita Abu Jahal bertauhid nggak? Enggak lah, kufur, sembah patung, kan gitu. Abu Jahal sembah patung, udah jelas itu syirik, musyrik. Sedangkan mereka menganggap Abu Jahal itu tauhid, tapi tauhid rububiyah namanya. Nah, satu kelompok dengan orang-orang yang pergi-pergi kuburan. Berarti kita ini bertauhid sama tauhid jahiliyah, Abu Jahal dianggap. Sedangkan kita tidak menganggap Abu Jahal itu bertauhid dan sebagainya. Jadi ini adalah tauhid yang keliru. Jadi kalau kita tidak punya dasar tentang tauhid, masuk artikel-artikel yang mengenai tauhid, kita anggap, kita pelajari dan kita yakini, tahu-tahu rupanya bukan punya kita. Kemudian soal Allah bertempat di Arash. Mereka kan meyakini bahwa zat Allah Ta'ala itu bertempat di Arash berdasarkan ayat Al-Quran, Innallaha ala arsyis tawa, kan? Allah itu bersemayam di Arash. Dalam kita Ahli Sunnah wal Jamaah, ayat ini dianggap ayat mutasyabihat. Maka bagi kita tidak memaknainya dengan makna hakikat. Kita menjadikan ayat ini ada dua pendapat bagi kita. Yang pertama tafwid. Tafwidnya ayat tersebut memang artinya Allah bersemayam, tapi artinya kami nggak tahu. Kita nggak tahu. Tafwid kita serahkan. Wallahu a'lam. Apa Allah berduduk kayak kita? Enggak. Cuma kayak mana? Ya nggak tahu. Nah, itu tafwid namanya. Ada satu namanya takwil. Takwil ini maka menerjemahkan berdasarkan dalil-dalil yang lain ayat tersebut kepada makna yang merupakan majaz. Arti istawa bersemayam ini bukan istawa duduk, tapi menguasai. Allah lah yang menguasai Arash. Arash itu tempat yang megah, yang berada di langit, yang kuasai adalah Allah. Nah, ini makna takwil bagi kita. Tapi bagi pihak yang sana, ini Allah duduk di sana. Maka kalau kita artikan Allah duduk di sana, itu menentang dengan beberapa hal. Yang pertama, mereka berarti masuk dalam golongan mujassimah. Mujassimah orang yang menganggap Allah itu berbentuk. Allah berbentuk. Ada kaki, ada tangan, ada badan, ada pinggang, duduk kayak duduknya makhluk. Nah, bagi kita nggak bisa terima karena ini udah menentang dengan sifat mukhalafatul hawadis. Kemudian duduk di Arash itu menentang dengan qiyamuhu binafsihi. Allah Ta'ala itu tidak tersentuh tempat dan waktu. Mana qiyamuhu binafsihi, Allah tidak tersentuh dengan tempat dan waktu. Bagi kita masuk nggak? Nggak masuk. Kenapa? Karena kita hidup lazim kepada tempat dan waktu. Ini hari ini tahun 2025. 2070 macam mana? Nggak tahu lah, karena belum, kan gitu. 2015 macam mana? Oh, kayak dulu. 2015 kita masih merintis lah ibaratnya, masih belum maju kayak sekarang. Tapi sekarang nggak bisa kita tunjukkan lagi karena udah lewat. Karena kita lazim pada garis waktu, maka kita nggak bisa konsep yang nggak ada waktu ini nggak ngerti. Begitu juga dengan tempat. Macam mana keadaan di Singamangaraja misalnya? Nggak tahu lah karena kita berada di Marendal, kan gitu. Makhluk ini tidak lepas daripada takluk tempat dan waktu.
Jadi waktu dibilang Allah tidak tersentuh tempat dan waktu, Allah tidak bertempat karena konsep tempat dan waktu ini tidak dipakai pada Allah Ta'ala, nggak bisa bayangkan kita. Kenapa nggak bayangkan? Karena kita memang dari wujud pertama ada sampai kita mati, nggak lekang kita dengan tempat dan waktu. Pernah nggak kita tidak bersentuhan tempat dan waktu sekalipun? Pernah? Pernah sebelum wujud, kan itu. Sebelum kita ada di mana kita? Ya nggak tahu. Berarti kita belum bersentuhan lah dengan tempat. Dan juga belum bersentuhan dengan waktu karena kita belum ada. Tapi asal kita sudah wujud, kita pasti terikat dengan tempat dan waktu. Sedangkan Allah Ta'ala konsep tempat dan waktu ini tidak mungkin tersentuh. Karena waktu ini Allah yang ciptakan, tempat juga Allah yang buat. Jadi kalau itu Allah yang buat, maka jadilah tempat dan waktu ini makhluk. Sedangkan Allah ini kidam. Kidam ini kan ada. Sebelum semua ini ada, Allah itu sudah ada. Makna kidam ini tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Berarti sebelum semua yang di dunia ini itu ada. Jadi kalau termasuk sebelum di dunia ini itu ada, tempat dan waktu pun belum ada. Kalau Allah itu mujassimah, berarti di mana Allah? Kalau kita bilang, oh Allah ada dulu di langit, berarti langit udah ada. Berarti kalau nggak duluan langit, berarti serentak dengan Allah. Kalau serentak dengan Allah, Allah bukan dari nggak ada kemudian ada, memang dari dulu ada. Maka langit pun dari dulu ada juga. Jadi itu pun juga sesuatu yang sebenarnya tidak akan bisa diterima oleh akal. Cuma kalau ditanya, waktu sebelum ada kita, sebelum ada manusia, sebelum ada Nabi Adam, Allah ngapain? Ini berarti kita udah cocokkan konsep ketuhanan dengan kita. Kita waktu nggak ada kerja, sebelum berangkat kerja ngapain? Mandi dulu kan gitu. Sebelum mandi istirahat dulu, masih tidur. Jadi mau kita cocokkan, berarti Allah sebelum ada kita ngapain aja? Itu juga kita udah salah mengenal Allah. Kita ingin cocokkan dengan kita, dan begitulah naluri manusia. Manusia tentu baru bisa mengerti sesuatu apabila sampelnya ada, kan gitu. Itulah sebabnya Allah Ta'ala, bagaimana cara mengenal Allah Ta'ala tanpa kita sampai masuk dalam pemahaman yang salah. Nah inilah fungsi kenapa kita harus pelajari tentang ilmu tauhid. Ya. Apapun yang kita kerjakan diawali dengan bagaimana menyangkut dengan takbir ihram sekolah. Dan yang kedua menyangkut dengan ceramah. Orang naik kereta. Apakah diawali dengan bismillah atau langsung assalamualaikum? Lagi orang bersolat. Apakah diawali dengan bismillah baru Allahu Akbar atau langsung Allahu Akbar? Ya baik. Jadi pertanyaannya kan waktu sholat kok nggak ada bismillahnya, sedangkan tadi kan ada dalilnya qul amrin zibalin, kan gitu. Ayo. Ya kalau kita bilang kenapa orang itu awali dengan bismillah, alasannya karena ini. Alasannya karena ini. Cuman, ini kan tadi itu kan masih masalah mukadimah. Sebenarnya dalam mukadimah tadi banyak yang mau kita ulas, cuma nanti udah melenceng dari pelajaran tauhid. Maka karena udah ditanya, dalam setiap mukadimah yang menjelaskan qul amrin zibalin la yubda fihi bi basmalah wa huwa aqta. Itu tafsilnya setiap urusan yang memiliki nilai kebaikan tidak dimulai dengan basmalah maka cacat. Ada sambungannya, illa kecuali urusan-urusan yang pada syariat sudah ditetapkan mukaddimahnya apa. Contohnya seperti sholat. Sholat sudah ditetapkan mukaddimah sholat adalah
takbir. Ya kan? Takbir. Maka kalau takbir ini menjadi mukaddimah dari sholat, kita ganti dengan bismillah, ini adalah salah satu konsep yang melenceng. Nah, kita Allah bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Nah, nggak perlu. Kalau bismillahnya di luar sembahyang oke lah. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar itu oke lah. Tapi kalau dalam sembahyang itu tidak perlu. Kenapa? Karena itu adalah urusan-urusan yang sudah ditetapkan syariat permulaannya apa. Jadi kullu amrin zibalin ini amrin zibalin yang tidak ada perintah apapun untuk permulaan yang lain. Contoh seperti azan lagi. Azan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan nggak ada Bismillahirrahmanirrahim, enggak. Tapi langsung Allahu Akbar. Maka itu adalah salah satu konsep yang sudah ditetapkan permulaannya. Termasuk sebagian daripada perintah untuk mulai, yaitu pada masalah khutbah. Khutbah waktu imam naik, khatib naik ke mimbar, sebelum azan kan assalamualaikum. Begitu selesai azan langsung masuk ke dalam rukun khutbah lah kalau kita di sini, ya, yaitu alhamdulillah ataupun innal hamdalillah, ataupun bagaimanapun konsepnya alhamdulillah dulu, karena rukun khutbah itu adalah hamdalah, kemudian selawat, kemudian wasiat, ayat Al-Quran, dan pada takbir yang pada khutbah yang kedua hal yang sama ditambah doa. Kan nggak ada di situ bismillah. Pernah dengar khatib baca bismillah pada awal khutbahnya? Enggak. Karena kenapa? Sudah ditetapkan oleh syarak permulaannya apa. Dikiaskan oleh para penceramah-penceramah yang lain. Karena khutbah tidak dimulakan dengan bismillah, tapi langsung salam kemudian alhamdulillah, maka ceramah pun pada umumnya nggak pakai bismillah. Cuman dipakai sama orang lain yang bismillah juga, itu pun nggak salah. Berarti beliau menganggap ini amrin zibalin yang tidak ditentukan. Masalah Eduardo. Nah, itu nggak masalah. Karena kenapa? Dalam ceramah ini pun kan nggak ada rukun. Ceramah ini kan hal yang sunnah, ihsan, ini perbuatan baik. Maka tidak ada ketentuan khusus. Nah, misalnya dalam ceramah nggak ada ayat Qur'annya, bid'ah itu kan nggak. Beda dengan khutbah. Khutbah emang harus ada ayatnya. Ceramah ini kan lebih luas dia. Maka bagaimanapun gaya khatib itu terserah. Jangan gara-gara khatibnya baca bismillah, oh ini nggak ngerti dia. Padahal justru orang tadi mengamalkan hadis tadi, la yubda bil basmalah. Maka karena daripada ini nggak berkat, baca bismillah lah. Sedangkan yang nggak baca bismillah menganggap bahwa ceramah ini seperti khutbah. Bagaimana khutbah permulaannya itu tidak disunahkan bismillah, karena ada awalnya yaitu alhamdulillah saja, maka kayak gitu. Jadi itu jangan jadi masalah. Inilah yang tadi saya bilang, kita di furu syariat jangan terlalu mempermasalahkan perbedaan. Karena perbedaan itu tidak membuat kita salah. Karena orang yang berbeda itu terkadang pada dasarnya itu memiliki dalil. Ini contoh, seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah, iftitahnya bagaimana? Kan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata. Saya hafal iftitah Muhammadiyah, walaupun nggak pakai, ya kan? Sedangkan kita Allahu Akbar kabirau, kan gitu, sebagaimana yang biasanya. Ini kalau ditanya yang mana yang betul, ya kan? Ini yang betul yang mana? Nah, kalau kita yang Allahu Akbar tentu Allahu Akbar yang betul, Allahu Ba'id yang betul. Padahal kalau kita buka kitab Bajuri saja, dalam kitab Bajuri disunatkan doa iftitah. Doa iftitah yaitu Allahu Akbar kabirau ilah. Di dalamnya, dalam syarah Bajuri dijelaskan boleh membaca doa iftitah dengan doa-doa yang warid yang lain, semisal Allahumma ba'id. Berarti dalam mazhab kita aja, dalam yang NU aja misalnya, aswaja juga Allahumma ba'id diakui, cuma dianggap tidak
tidak afdal. Yang afdal ini yang viral. Itu ada riwayat tapi nggak usah pakai. Ternyata Muhammadiyah mengambil riwayat yang ini, menjadikan itu menjadi pilihan utama. Tentu nggak salah. Nah, jadi doa seperti tadi boleh, doa seperti kita pun boleh. Bagi kita ini yang terbaik. Kenapa? Karena ini yang terbanyak diriwayatkan oleh para ulama. Nah, jadi dalam furu syariah ini jangan terlalu permasalahkan perbedaan. Yang harus dipermasalahkan masalah tauhid. Karena kalau furu syariah asal ada dalilnya silakan amalkan. Kalau nggak ada dalilnya kita tanya tumpulah dulu minimal. Coba anda tumpu jid, enggak jid baru ya kan jid. Kita kan nggak punya kapasitas untuk menelaah dalil itu secara dalam. Sedangkan para orang yang ngerti ilmu agama sudah tahu dia alasannya apa, dalilnya apa. Dengan kita akui itu saja itu sudah oke. Sedangkan dalam masalah tauhid ini perbedaan harus diperhatikan. Kalau melencengnya itu jauh sekali, bisa-bisa kita syirik tanpa kita sadar, kufur kita tanpa kita sadar. Kalau dalam furu syariat luas, beda-beda sedikit asal ada dasarnya nggak masalah. Nah, ya kan? Kayak kita di sini bersikeras kita dengan mazhab Syafi'i. Waktu kita umrah ataupun haji ujung-ujungnya harus pindah mazhab Malik. Kenapa? Karena nggak mungkin kita terapkan mazhab Syafi'i di sana dalam menjaga wudhu. Nah, ini buktinya bahwa nggak melulu kita harus, kalau Syafi'i garis keras nggak terima yang lain itu salah. Nggak. Nah, jadi kalau soal apa namanya baca Bismillah tadi, ya kan? Lakin minat tatwilikal latil himam fasara fihil ikhtisarul mu'tazam. Akan tetapi daripada memperpanjang, ini masih kata-kata musannif dalam kadimah. Nah, kalau kita panjang-panjangin kitab ini kalatil himam, pasti orang malas, bosan, ya kan? Ini kalau diuraikan panjang lebar tentang kitab ini nanti orang pasti suntuk. Fasara fihil ikhtisarul mu'tazam. Maka aku buatlah karangan ini dalam bentuk yang ringkas aja supaya orang nggak bosan dipelajari. Tapi dalam ringkasan-ringkasan ini berisi dengan penjelasan-penjelasan uraian yang luas. Wa hazihi urduzatu laqatuha jauharatut tauhidiqat hazzabtuha. Ini bait-bait ini berarti kitab ini aslinya dalam bentuk bait. Matan jauharah dalam bentuk bait-bait buhu rajat. Buhu rajat ini adalah gaya dalam apa namanya bentuk-bentuk rajat semacam puisi, sajak-sajak. Jadi aslinya dalam bentuk bait-bait kitab ini. Aku namakan Jauharatut Tauhidiqat Hazzabtuha. Aku namakan kitab dalam bait ini Jauharat Tauhid. Jauhar Tauhid namanya. Kenapa Jauharat Tauhid? Jauharah ini artinya permata. Tauhid, permata tauhid. Mudah-mudahan permata yang indah dan berharga di mata orang, begitu pula lah kitab ini berharga dan indah di mata pembaca-pembaca dan penuntut seperti kita. Jadi kan setiap nama itu kan ada doanya, ya kan? Makanya kalau kasih nama kepada anak itu diperhatikan, karena Abi Zahrul dalam pengajiannya ada mengatakan salah satu durhaka orang tua kepada anak adalah memberikan nama yang buruk. Nah, jadi bukan anak aja durhaka, orang tua juga ada durhakanya. Salah satu bentuk durhaka orang tua adalah memberi nama yang jelek untuk anaknya. Waktu udah besar marah dia, kenapa jelek kali kasih nama, malu sama kawan-kawan. Ini tentu jelek, bukan yang kampungan ataupun apa, jelek yang jelek artinya. Nah, kayak mal'un, arti mal'un yang dilaknat. Saya pernah punya guru sekolah waktu SMP, namanya aneh, Bapak Al-Uzzan. Nah, dulu kami nggak tahu Al-Uzza itu apa. Setelah ngaji baru tahu rupanya Al-Uzza itu adalah nama patung yang ada di Ka'bah yang disembah oleh para jahiliyah.
Lata wal Uzza, ya kan? Lata dan Uzza. Jadi ini mungkin karena kita kan nggak tanya sama bapak itu, bapak kenapa namanya Uzza? Mungkin dalam Al-Quran pernah baca-baca, dapat nama kata-kata itu, kita taruhlah anak kita, kenapa ada di Al-Quran namanya? Padahal waktu juga artinya nggak bagus. Jadi bukan berarti nama yang ada kata-kata yang tertulis dalam Al-Quran semuanya baik. Cari tahu dulu ini artinya apa, kan gitu. Karena dengan nama yang jelek itu udah wah ya, tapi secara karakter beliau orang yang baik dan nggak ada masalah dengan nama itu, tidak ada tidak punya hubungan. Namun kalau orang yang ngerti pasti kan ngejek, ya, berhala sini berhala. Yang malu siapa? Kan dia waktu dibully. Kalau mau salahkan siapa? Salahkan bapaknya lah, kenapa dikasih nama. Nah, makanya itu kenapa nama itu diperhatikan, karena itulah wujud sayang orang tua kepada anak. Ini bernama Jauharat Tauhid. Wallahu arju fi qabuli nafi'a bihamuri dan fi sawabi tami'a. Kepada Allah musannif berharap supaya karangan ini diterima dan bisa bermanfaat bagi orang banyak, bihamuri dan fi sawabi tami'a, yang mana beliau loba ini berarti ingin banyak mendapat fisawab, pada mendapat pahala. Jadi beliau mengarang dan berdoa kepada Allah dalam keadaan loba. Loba ini kan tamak artinya, tapi tamak kepada pahala. Yang ditamakkan ini pahala. Beliau ingin pahala sebanyak-banyaknya dari hasil karangan ini. Mudah-mudahan dengan kita baca dan kita pelajari, mengalir ilmu yuntafah bih kepada musannif. Musannif tidak lain adalah beliau Syekh Islam Ibrahim Muhammad Al-Bajuri, sama pengarangnya dengan kitab Bajuri Fikih yang dipelajari santri-santri. Fakulluman kullifa syar'an wajaba. Barulah kita masuk kepada mungkin satu bait aja lah untuk malam ini tentang isi daripada kitab tersebut. Fakulluman kullifa syar'an wajaba alaihi ayya'rifa maqad wajaba. Maka tiap-tiap daripada man kullifa, orang yang kelaf, syar'an wajaba, wajib secara syarak untuk mengenal maqad wajaba lillahi wal jaiza wal mubtadi'a wa misladza li ruslihi fastami'a. Hal-hal yang wajib bagi Allah dan yang jaiz dan yang mustahil, dan serupa juga wajib, mustahil dan jaiz bagi rasulnya. Ini adalah kewajiban. Berarti dibuka pembahasan ini dengan kita sebagai mukallaf harus tahu hal yang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, kemudian mustahil bagi wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, dan jaiz bagi Rasul. Yang mana kesemuanya ini ada 50. Ya kan? 20 wajib, 20 mustahil, 1 jaiz. 4 wajib kepada Rasul, 4 mustahil pada Rasul, 1 jaiz. Ada 50 itikat. Ini wajib. Waktu dibilang man kullifa ini siapa? Dijelaskan bahwa mukallaf yang dimaksud di sini adalah orang berakal. Orang berakal. Khilaf sebagian ulama, berakal ini apakah termasuk balik ataupun tidak. Kebanyakan ulama mengatakan wajib sesudah balik. Artinya sesudah balik dia harus tahu. Sebenarnya ini kita pelajari dari kecil. Bisa kita balik kita harus sudah tahu. Ini masalahnya mungkin luput waktu kecil, masa kecil kita dalam mempelajari. Sekarang belajar ya nggak apa-apa, belum terlambat. Sebelum meninggal kan belum terlambat namanya. Jadi sesudah balik pada umumnya. Namun dalam mazhab Malikiyah, Imam Maliki, yang penting berakal.
anak kecil pun wajib. Karena ada akal. Inilah yang membedakan nanti keyakinan di saat sudah meninggal. Kalau anak kafir sudah meninggal, bagi kita nih yang bermazhab dengan mazhab jumhur, anak kafir meninggal itu nggak berdosa. Kalau dia meninggal sebelum balik, maka dia itu tetap masuk surga. Karena kenapa? Belum ada taklif apa-apa sama dia, termasuk iman, termasuk mengenal Allah. Tapi kalau orang yang bermazhab Maliki, anak yang kafir itu tetap masuk neraka karena dia ada akal. Begitu dia sudah murahek ini kan bukan murahek, mumayyiz ini dia sudah mengerti. Anak-anak umur 3-4 tahun kan sudah ngerti dia. Nah, itu sudah diwajibkan untuk mengenal Allah Ta'ala, diwajibkan untuk beriman. Gak beriman dia mati, dia belum balik, maka masuk neraka juga. Nah, ini mazhab Maliki. Kalau kita anak kafir selama belum balik mati, masuk surga. Tentu masuk surga itu nggak sama dengan orang yang capek beramal dalam Islam meninggal masuk surga. Karena setiap amalan kita itu ada ganjarannya, ada sawabnya. Ibarat orang masuk surga kosong, polos, ya kan? Kita dikasih kamar tapi kosong, nggak ada tempat tidur, nggak ada kasur. Yang penting dalam kamar daripada kehujanan di bawah kolong jembatan. Kan lebih bagus ada kamarnya, ada kamarnya, dikasih makan 3 kali sehari. Ini ibaratnya lah tamsilannya. Sedangkan orang yang memiliki amal yang lebih, itu bukan kamar, dia dapat istana yang sangat luas, mahligai yang cukup indah, bidadari yang menemani dalam kesehariannya, makanan-makanan yang disukainya. Tentu tafawut ini. Jadi jangan target kita masuk surga aja. Karena kalau target kita masuk surga, anak kafir pun masuk surga. Jadi kalau kita hidup menderita di dunia, hidup miskin, nggak bisa bermewah-mewahan, minimal waktu mati nasib kita berubah. Di sini kita ngekos ataupun kita sewa rumah, nggak sanggup kita beli rumah. Jangan pun sampai masuk surga nanti jadi gelandangan. Jadi gimana cara dapatkan? Tentu itu sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru-guru kita dengan melakukan amal-amal kebaikan. Tentu saja amal-amal kebaikan ini dibarengi dengan menahan diri untuk melakukan dosa. Karena kalau kita kebaikan juga kita lakukan, zina pun lanjut, judi pun tetap kita ikut, ghibah pun kita jadikan hobi, kebaikan tadi dibakar oleh dosa-dosa kita. Seperti api yang membakar kayu kering. Amalan yang kita lakukan sama aja kalau lakukan dosa, akhirnya nggak sampai ke akhirat. Fasilitas-fasilitas yang udah kita pesan dalam amalan ini ditarik balik. Bahkan kalau dosa lebih banyak, salah-salah, justru harus masuk neraka dulu baru masuk ke dalam surga. Maka itu juga harus kita perhatikan. Dan di sini juga menjadi perhatian kita kepada zaman fatarah. Zaman fatarah adalah zaman di mana kosong kenabian. Ini zaman fatarah. Zaman fatarah menurut jumhur ulama pendapat kuat, zaman fatarah ini tidak taklif. Zaman fatarah ini zaman yang nggak ada nabi sebelum Nabi Muhammad. Misalnya dari masa Nabi Adam ke Nabi Idris, ada masa 1000 tahun nggak ada nabi misalnya. Itu 1000 tahun berarti orang itu hidup dalam keadaan tidak taklif. Walaupun orang itu tidak beriman kepada Allah, tidak berdosa. Begitu pula dari masa Nabi Isa misalnya kepada Nabi Muhammad ada jeda 100 tahun. Itu 100 tahun belum ada nabi. Apapun yang dilakukan oleh orang pada masa itu tidak berdosa. Inilah yang menjadi pegangan kita. Bapak dan ibu Nabi masuk surga enggak? Kalau kita berpegang kepada pendapat tadi, bapak dan ibu Nabi kan ada sebelum adanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menjadi nabi pada usia berapa? Usia berapa Nabi jadi nabi? Nabi Muhammad menjadi seorang rasul pada usia berapa? Pada usia 40 tahun. Jadi
selama sebelum 40 tahun Nabi itu kekosongan Nabi. Itu zaman fatarah namanya, zaman kosong. Di zaman kosong itu orang tidak taklif. Menurut pendapat kuat orang tidak taklif. Mau dia sembah patung, mau dia sembah Allah Ta'ala, dari informasi dari nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada bedanya. Jadi begitu lahir Nabi Muhammad, ini nggak ada lagi zaman fatarah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diutus untuk jami'il alam, sekalian alam, ala jami'il azminah ila akhir zaman, dan juga untuk seluruh zaman sampai hari kiamat. Jadi orang yang lahir di masa Nabi sudah menjadi Rasul, dimanapun dia berada, maka dia itu taklif. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya hanya diutus untuk kaumnya. Misalnya diutus di Irak misalnya, itu orang di Mesir nggak kena syariat karena bukan kaumnya. Tapi kalau Nabi Muhammad walaupun diutus di Mekah, tapi untuk sekalian alam, bukan di bumi aja. Kalau seandainya alien itu ada, maka alien pun jadi umat Nabi Muhammad, karena sekalian alam. Alam ini dalam bahasa tauhid masih Allah, selain Allah alam. Maka kalau ada makhluk lain selain manusia misalnya, maka itu pun jadi umat Nabi Muhammad. Jadi seandainya ada suatu tempat yang tidak sampai syariat, Ya. sampai dakwah, Kalau dalam bahasa kitab yang dulu bukan kayak gitu contohnya. Sebagian ulama menganggap kalau seandainya Allah ciptakan seorang manusia yang buta dan tuli. Orang lahir buta, kemudian tuli. Maka dia taklif nggak? Kebanyakan ulama beranggapan orang tadi itu tidak taklif. Karena kayak mana bisa masukkan syariat kepada orang yang buta dan tuli? Kalau orang buta masih bisa dengar, bisa dikasih info dari pendengarannya. Atau orang yang nggak bisa mendengar, bisa ditampakkan secara visual. Tapi kalau seandainya buta dan tuli, maka kebanyakan ulama menganggap dia ini tidak taklif. Jadi kalau ada orang yang dilahirkan buta dan tuli, itu tidak taklif. Termasuk juga kepada orang yang tinggal di sebuah pulau yang tidak sampai informasi tentang Islam. Ya kan? Nggak ada sinyal, nggak ada radio, nggak ada berita, nggak ada pun orang yang datang untuk menyebarkan syiar. Maka orang tersebut itu dianggap orang yang tidak taklif. Tapi untuk zaman sekarang dan seterusnya, kayaknya orang yang syiar itu nggak mungkin luput. Kenapa? Zaman kita masih nonton di rumah tetangga, ya kan? Ya kan? Di rumah kita, kalau di kampung ada, di satu kampung itu ada TV, baru bisa nonton kita kalau pergi ke rumah itu, kan itu anak-anak masih nonton film kartun sore ke rumah kawannya lah yang punya TV. Tapi itu dulu masa kita kecil. Sekarang anak belum bisa ngomong pun dia udah nonton, ya kan? Belum bisa ngomong dia udah nonton. Jadi jangan samakan dengan kita dulu. Semakin maju modern, semakin kuat syariat, hukum syariat ini sebenarnya. Semakin susah harusnya orang. Semakin melejit informasi, semakin kita nggak tahu, semakin besar dosa kita. Jadi jangan bilang alasan, saya ustadz, tempat saya jauh, nggak ada pengajian-pengajian, jadi saya nggak tahu selama ini. Dulu masih boleh kita alasan seperti itu. Sekarang orang di kampung pun asal ada sinyal, ya kan? Ada internet, informasi itu pasti bisa. Nggak dia pilih, nggak dia buka, itulah salahnya. Bahasa Aceh bina ini. Ya, bahasa Aceh bina, bukan anjing bahasa, itu pun dia konten bahasa Aceh. Baik konten gak ataupun hanaga. Jadi nggak bisa lagi alasan sekarang orang ya anak terus syariat. Kalau dulu kita baca kitab-kitab ini masih ada, kecuali orang yang jahil karena anak terus syariat, karena jauh daripada syariat. Kalau sekarang itu nggak bisa. Maka ini menjadi penolakan juga bagi kaum-kaum yang mengatakan bahwa orang tua Nabi itu di neraka. Jadi maaf, orang-orang dari Wahabi biasa orang itu kan berpendapat bahwa orang tua Nabi di neraka, kafir. Nah, kalau kita yang belajar usul fiqh seperti ini, kita menganggap kalau itu zaman fatarah, tidak taklif,
maka tidak berdosa. Bahkan ada satu riwayat, ya, qila innahu ta'ala ahya'uma hatta amin nabihi summa amatahuma li hadisin warada fi dzalika wa huwa ma warada an Aurah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu ayyuhya lahu abwaihi fa ahyahuma fa amin nabihi summa amatahuma. Karena ada yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala menghidupkan kedua orang tua Nabi, kemudian orang tua itu beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian Allah matikan. Ini semua didasari oleh sebuah hadis Aurah yang diriwayatkan daripada Aisyah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sa'ala rabbahu, meminta kepada Tuhannya untuk menghidupkan kedua orang tuanya. Ya Allah, hidupkanlah kedua orang tuaku. Fahyahuma fa'aman nabihi summa amatahuma. Maka Allah hidupkan, karena sayang kepada Rasulullah, Allah hidupkan kedua orang tuanya, kemudian kedua orang tua tadi beriman, kemudian Allah matikan dalam keadaan beriman. Nah, ini ada satu riwayat. Seandainya pun riwayat ini tidak diterima, maka kembali tadi kepada hukum fatarah. Nah, jadi bagi kita ahli sunnah wal jamaah wajib mengakui bahwa Nabi itu lahir daripada kedua orang tua yang beriman. Kedua orang tua Nabi itu bukanlah dari kalangan orang musyrik. Ya, jadi ini adalah suatu kewajiban untuk mengetahui. Ini wajibnya adalah fardhu ain. Maka setiap daripada umat Islam harus tahu daripada akidah 50 ini. Tahu pun bukan sekedar mengetahui dan menghafal, tapi juga bisa mempertanggungjawabkan. Waktu ditanya, Allah itu bagaimana? Allah itu wujud. Kok tahu wujud? Kan itu. Allah itu ada. Kok tahu ada? Allah nggak tahulah, pokoknya Ustadz tadi bilang ada. Nah, orang yang nggak bisa mempertanggungjawabkan daripada akidah yang dia utarakan tadi, ini menurut sebagian ulama taklid, dianggap orang yang imannya tidak sah. Jadi kita waktu bilang wujud itu apa? Ada. Kenapa kita bisa bilang Allah ada? Nah, maka kita jelaskan nanti dalilnya yang mungkin nanti akan kita pelajari. Seperti wujud, dalilnya adalah wujudul alam, ya kan? Adanya alam, adanya kita. Ini adalah bukti adanya Allah. Bagaimana bisa? Kan gitu. Bagaimana bisa kita bilang adanya alam ini adalah bukti adanya Allah? Kalau seandainya nggak ada Allah, kok bisa ada manusia? Kok bisa ada bayi yang lahir dari rahim seorang ibu? Bagaimana dia bisa makan? Bagaimana dia bisa minum? Bagaimana dia bisa bernafas? Kan gitu. Oh, itu alami. Nah, itu kan secara alami. Kalau jawaban orang yang nggak bisa jawab lagi kan secara alami. Kayak mana bisa alami? Tentu ada yang ngatur. Kan itu. Kenapa bisa bayi manusia dengan bayi binatang lain beda? Kenapa seorang manusia itu begitu lahir, setahun dia masih dalam keadaan terbaring? Kan gitu. Mau balik aja nggak bisa kita kan? Kalau anak kambing begitu lahir langsung bisa loncat. Kenapa kita waktu lahir kenapa nggak langsung lari? Kenapa harus tergeletak, harus ada yang pegang? Mau balik aja nggak bisa. Seandainya kencing berak, ya udah di situ tidur terguling dia di kencing berak tuh, kalau nggak ada yang angkat. Kan gitu. Tapi anak kambing langsung bisa loncat dah. Nah, itu semua ada hikmahnya. Allah atur tadi itu untuk membuktikan kepada anak kenapa dia harus berbakti kepada orang tuanya. Hari ini orang tua kita jahat, orang tua kita punya sifat yang keras. Kita kan mungkin di sebagian kita ada yang kesal dengan
watak orang tua kita. Kalau kita bilang kan kalau memang hendak berwajib ya Allah sah ibu permen sih. Ngerada. Padahal kalau kita bilang kita diurus oleh orang tua kita, mana ada diurus? Apa yang aku minta nggak dikasih. Cita-citaku tidak diwujudkan. Aku ingin seperti ini nggak boleh. Aku cuma bisa hidup dengan kemauannya. Aku cuma untuk kesenangan orang tua aku saja. Itu semua enggak. Karena sekeras-kerasnya apa kita. Mungkin orang yang sudah menjadi orang tua sadar. Kalau seandainya lahir ditaruh aja di dalam kotak Indomie itu sehari, selamat nggak besok? Masih bernapas nggak besok? Ya. Begitu lahir taruh kotak Indomie, taruh dalam masjid. Besok kita lihat masih selamat nggak? Enggak. Jadi dibuat kita tidak berdaya. Sekeras apapun orang tua, di saat melihat makhluk tidak berdaya tadi, pasti muncul iba. Kalau seandainya kita bisa loncat langsung lari, ya udahlah bagus pergi ke sana. Nah, jadi nggak susah orang tuanya kan gitu. Tapi nggak Allah buat kekuatan seperti itu pada bayi. Allah buat lemah sehingga kasihan dia udah nangis sudah merah, nggak tega, iba. Jadi sekeras apapun orang tua ini, kesal apapun, nggak suka pun dia pada anak, tapi tetap diurus. Kenapa? Kasihan, nggak tega, lemah. Tapi kalau bisa anak-anak lari begitu lahir, banyak anak yang begitu lari langsung dikunci pintu sama bapaknya, sama mamanya, ya kan? Udah apa-apa, biar dia cari makan aja di luar sana, kan bisanya itu dia, udah bisa lari. Tapi enggak. Nah, itu adalah salah satu hikmah yang Allah buat. Kalau bukan ada orang yang ngatur sampai sedemikian rupa, mungkinkah ada dunia ini? Sebagian daripada ilmuwan berpendapat bahwa ini Big Bang teori, seluruh dunia ini terjadi gara-gara satu ledakan. Dari partikel atom-atom itu terbentuklah, ada terbentuk pohon, terbentuk binatang, ada yang terbentuk manusia nggak sengaja. Nah ini secara logika kok bisa jadi manusia? Nggak sengaja jadi manusia, kok bisa punya akalnya, cerdas. Ya, kalau ini hal yang nggak sengaja, mungkinkah setiap orang itu punya perbedaan, punya karakter, punya hal-hal yang luar biasa, yang tidak mungkin itu semua cuma sekedar kebetulan. Nah, ini harus kita sadari, pasti ada yang atur. Maka itu buktinya adalah ada Tuhan. Maka Tuhan ini kenapa Allah? Karena kan banyak orang yang mengaku bertuhan, dan Tuhan mereka itu berbeda-beda, termasuk ada patung, ada Tuhannya yang beranak lah, ada yang Tuhannya lembu lah, ya kan? Nah, tentu ini banyak hal lain yang beriringan. Dari kita akui saja dengan adanya makhluk ini pasti ada yang atur, kita akui ada Tuhan. Nah, kemudian banyak hal yang berada di sekitar kita, salah satunya adalah diturunkannya nabi-nabi dan lain sebagainya yang mengarahkan kepada kita Tuhan yang ada itulah Allah. Semakin banyak agama yang kita pelajari, semakin yakin kita bahwa agama Islam itu yang benar. Nah ini mungkin baru satu bait saja yang telah kita kupas. Apalagi tadi ayah ada beramanah narapat loh mino kan? Narapat ngalameo, jadi nyo tapadai mendang. Atau kalau ada yang ingin bertanya perihal tentang tauhidkah dan sebagainya, kami persilakan. Kalau tidak ada, maka kita padahi saja. Mudah-mudahan malam ini apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.